Assalamualaikum. Nah, teman-teman, inilah hasil pemupukan setelah 1 minggu mulai terlihat pertumbuhan tiap tanaman di masing-masing polybag. Ada pertumbuhan yang cepat, lambat, dan normal. Pertumbuhan yang cepat ditandai dari ukuran daun yang lebih besar dan pucuk baru yang lebih banyak. Sebaliknya, pertumbuhan yang lambat hanya sedikit perubahan yang terlihat. Dan pertumbuhan normal kita amati dari sampel asli sebagai acuan. Secara umum, semua bibit mengalami pertumbuhan selama 1 minggu pengamatan. Agar lebih jelas, kita akan membandingkan tiap masing-masing bibit yang diberi perlakuan dengan sebelumnya. Pertama, ini adalah polybag nomor 1, yaitu sampel asli. Pertumbuhan tanaman cabai pada polybag nomor 1 dijadikan sebagai acuan pertumbuhan normal, tanpa penambahan pupuk apapun. Hanya nutrisi dari media tanam. Kita juga tidak memberikan pupuk dasar pada media tanam, jadi memang tanpa pupuk apapun. Tampak pertumbuhannya normal, daun tidak terlalu besar dan warna hijau daun normal. Pertambahan tinggi juga standar normal. Polybag nomor 2 juga sama, ini adalah sampel asli, yang tanpa perlakuan pemberian pupuk. Sama dengan polybag nomor 1, semua pertumbuhannya normal. Dan daun tidak ada yang keriting atau mengkerut. Lanjut, polybag nomor 3 dan 4. Pertumbuhannya normal, dengan daun lebih hijau, besar, tapi bagian pucuk agak mengkerut, khususnya polybag nomor 4. Di sini mulai terlihat efek pemberian nitrogen secara tunggal. Daun mulai tidak tahan dengan cuaca yang panas, sehingga menyebabkan kerutan pada permukaannya. Selanjutnya, polybag nomor 5 dan 6. Pertumbuhannya normal, daun lebih hijau, tapi pertumbuhan ukuran daun normal tidak terlalu besar. Cuma daun mulai diserang oleh ulat kecil, sehingga pada polybag nomor 6, beberapa daun sudah berlubang. Untuk pucuk, tidak ada kerutan atau keriting. Untuk polybag nomor 7 dan 8, hasilnya pertumbuhannya tergolong bagus, daun, batang, pucuk terlihat bagus pertumbuhannya, daun lebih hijau, lebih besar, daun dan pucuk tidak ada kerutan, tidak ada hama yang menyerang. Tapi pertambahan tinggi tidak begitu terlihat, dengan batang lumayan cepat membesar. Untuk polybag nomor 9 dan 10, ini sangat jelas terlihat pertambahan tinggi tanaman, daun juga lebih hijau dan pucuk juga lebih banyak. Tidak ada kerutan pada daun dan pucuk. Secara umum, pertumbuhan tanaman pada polybag nomor 9 dan 10 tergolong cepat dan bagus. Ini adalah polybag nomor 11 dan 12. Pertumbuhan terlihat bagus, daun, pucuk, dan tinggi tanaman terlihat tumbuh lebih cepat. Tapi ditemukan daun ada yang mengkerut. Ini karena kandungan nitrogen yang tinggi pada pupuk dan diiringi cuaca yang panas. Polybag nomor 13 dan 14 terlihat paling lambat pertumbuhannya dari yang lain, bahkan dari sampel asli. Terlihat daun, pucuk, dan tinggi tanaman tidak seperti pada polybag yang sebelumnya. Daun tidak begitu besar, pucuk sedikit, dan pertambahan tinggi terlihat macet. Ini jelas karena pupuk yang diberikan tidak mengandung nitrogen. Selanjutnya, polybag nomor 15 dan 16. Ini terlihat sangat bagus pertumbuhannya, dari besarnya daun, banyaknya pucuk, dan tinggi tanaman. Tidak ditemukan adanya daun yang mengkerut atau keriting, sehingga polybag nomor 15 dan 16 ini termasuk ideal pertumbuhannya. Terakhir, polybag nomor 17 dan 18. Pertumbuhan bibit juga terlihat bagus, dari daun, pucuk, dan tinggi tanaman. Pertumbuhan polybag nomor 18 malah sangat cepat, tapi pada polybag nomor 17 ditemukan daun yang mengkerut dan keriting. Nah, secara umum inilah hasil perbandingan sampel bibit cabai yang diberikan perlakuan berbagai jenis pupuk. Setelah 1 minggu dapat kita amati hasilnya. Untuk sementara, kita dapat membandingkan mana yang memberikan hasil yang baik dan cocok untuk bibit cabai. Untuk hasil sementara, pertumbuhan paling cepat yaitu pada polybag 17 dan 18. Selanjutnya 15 dan 16, lalu 7 dan 8, dan 9 dan 10. Pertumbuhan yang paling lambat yaitu polybag nomor 13 dan 14.
Agar perbandingan dan hasilnya lebih terlihat, kita lanjutkan pemupukan tahap kedua dengan pupuk yang sama dan dosis dinaikkan dari yang sebelumnya. Nah, setelah dilakukan pemupukan kedua, inilah hasilnya. Polybag nomor 3 dan 4 mulai tidak cocok dengan pupuk yang diberikan. Daun terlihat gosong pada bagian tepi. Ini karena daun terlalu tipis sehingga tidak tahan dengan cuaca panas matahari. Polybag nomor 5 dan 6 daunnya sudah mulai menghijau, cuman pucuknya agak sedikit menguning. Pada polybag 7 dan 8 sudah mulai tumbuh dengan bagus, pertumbuhannya bagus. Khusus polybag nomor 7 sudah mulai mengeluarkan bunga. Berarti pada usia kurang lebih 1 bulan, bibit cabai sudah mulai mengeluarkan bunga. Selanjutnya untuk polybag 9 dan 10, pertumbuhannya bagus, cuman untuk polybag nomor 9, daun dan pucuk bagian atas sudah mulai mengkerut. Ini sepertinya lebih disebabkan oleh cuaca yang panas. Dan untuk polybag nomor 1 atau sampel asli tanpa perlakuan pupuk, terlihat bibit sehat tanpa adanya keriting daun dan mengkerut. Nah, secara garis besar, nampak ya perbedaan tinggi dan tingkat kesuburannya masing-masing dari sampel polybag. Lanjut, polybag nomor 11 dan 12. Pertumbuhan bagus, cuma pada polybag nomor 11 daunnya mulai mengkerut dan menggulung karena cuaca yang panas. Polybag nomor 13 dan 14 terlihat pucuk dan daunnya bagus, cuman pertambahan tinggi paling lambat dari polybag yang lain. Ini polybag nomor 15 dan 16. Terlihat pertumbuhannya bagus, tunasnya banyak, daunnya sehat dan tidak ada mengkerut, dan juga sudah keluar bunga. Terakhir, polybag nomor 17 dan 18. Pertumbuhannya juga tergolong bagus, tunasnya banyak, daunnya sehat dan lebih hijau, dan juga sudah mulai mengeluarkan bunga. Dan ini adalah sampel asli yang nomor 2. Pertumbuhannya juga bagus ya. Jadi daunnya sehat, pucuknya agak keriting dan mengkerut. Jadi inilah gambaran setelah pemupukan kedua. Terlihat perbedaan tinggi dan pertumbuhan masing-masing sampel di polybag. Jika pupuk yang diberikan sesuai dosis dan kebutuhan dari bibit cabai yang di polybag, maka pertumbuhannya akan bagus, ditandai dengan bibit yang tinggi dan daun yang subur. Ini adalah perbandingan per polybag satu persatu yang setelah pemupukan kedua dan setelah 2 minggu hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah pemupukan kedua ini, hasilnya dapat kita lihat bersama-sama. Jadi kita sudah bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, jenis pupuk dan dosisnya harus sesuai dengan kebutuhan dari tanaman. Contohnya bibit tanaman cabai. Jika dosis berlebih, maka akan menyebabkan daun gosong dan pucuk yang mengkerut atau keriting. Selain itu, kelebihan pupuk, terutama nitrogen, mengakibatkan tanaman mudah terserang hama dan tidak tahan cuaca yang panas. Yang kedua, kita bisa melihat hasil dari perbandingan pemberian pupuk kimia dan pupuk organik. Pemberian pupuk kimia wajib sesuai dengan dosis dan kebutuhan tanaman, karena jika kelebihan akan berdampak jelek, mulai dari kerusakan daun atau akar. Kelebihan pupuk kimia juga menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi, beda dengan pupuk organik. Walaupun dengan nutrisi tidak tinggi, tapi bisa membuat pertumbuhan tanaman menjadi bagus. Ini karena pupuk organik mengandung beberapa senyawa yang bisa merangsang pertumbuhan, seperti asam amino dan senyawa organik lainnya, sehingga tanaman menjadi lebih sehat dan lebih terhindar dari serangan hama dan penyakit. Jadi, solusi agar pertumbuhan bibit menjadi lebih bagus, berikanlah pupuk dasar pada media tanam untuk mencegah kelebihan pupuk di saat penanaman awal. Contohnya seperti TSP, dolomit, pupuk kandang, sehingga nutrisi sudah tersedia di media tanam. Jika pertumbuhan awal bibit cabai sudah bagus, jadi bisa menghemat biaya dan cukup diberikan pupuk organik yang bisa merangsang pertumbuhan dengan baik, dan mulai pemberian pupuk kimia di saat tanaman mulai masuk ke tahap generatif atau belajar berbuah.
Saya memilih bibit cabai sebagai sampel pengujian pupuk karena tanaman ini sangat sensitif, baik itu kekurangan pupuk, kelebihan pupuk, atau salah pemakaian pupuk. Akan berefek kepada tanaman, terutama pada daun dan pucuknya, sebagai indikator. Nah, kesimpulan pemakaian pupuk pada video ini untuk kedepannya akan saya aplikasikan ke bibit tanaman anggur. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan sesuai harapan. Bibit anggur yang sehat dan subur sesuai dengan pupuk yang diberikan. Yang menjadi sorotan nantinya yaitu pupuk yang memberikan hasil yang baik bagi bibit cabai, terutama yang organik seperti air rendaman kohe, POC, PSB, dan pupuk kimia yaitu KNO3 merah. Apakah cocok untuk bibit anggur jika dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK dan Gandasil? Jadi, untuk video selanjutnya adalah perbandingan hasil pemberian pupuk kimia dan organik bagi bibit anggur. Mana yang terbaik? Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.